Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sazara. Kali ini kami akan berbagi 3 resep olahan tahu yang enak, bisa untuk menu berbuka puasa atau sahur. Untuk resep pertama, oseng tahu yang enak ya. Ini ada tahu, kemudian ada bumbu-bumbu yang kita iris atau bahan-bahannya. Ada bawang merah, tomat, daun bawang, cabai rawit, cabai keriting yang sudah diiris-iris juga ya. Kemudian ada lada bubuk, kecap asin dan kecap manis serta sambal ya. Pertama sekali kita siapkan wajan, kita panaskan minyak, kita goreng dulu tahunya. Kita balik-balik agar matangnya merata ya. Bagi bunda-bunda yang baru menemukan channel Sazara, jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya ya. Dan bagi bunda-bunda yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak. Ini sangat berarti bagi kami, penambah semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Nah, setelah tahunya matang, ini bisa kita angkat ya. Kita tiriskan juga minyaknya. Nah, ini udah siap. Kita sisihkan dulu. Kemudian kita kurangi minyaknya. Lalu kita masukkan bawang merah, bawang putih. Kita tumis sampai harum atau wangi. Nah, apabila warna sudah kuning kecoklatan, kita masukkan cabai yang sudah kita iris-iris tadi. Juga cabai rawitnya. Kemudian kita tumis sampai layu. Kita tambahkan sedikit air. Ini ada setengah gelas saja ya. Kemudian kita tambahkan kecap 1 sendok makan atau secukupnya. Kecap asin juga 1 sendok makan. Sambal juga kita tambahkan ya. Kemudian kita masukkan lada bubuk secukupnya. Dan penyedap atau kaldu bubuk secukupnya. Kemudian kita masukkan tahu yang sudah kita goreng tadi. Lalu kita oseng-oseng. Nah, kita oseng sampai airnya menyusut. Kemudian baru kita masukkan tomat, daun bawang, dan daun seledri. Nah, kayaknya ini udah matang. Udah bisa kita salin ke piring saji ya. Nah, udah siap untuk disajikan. Kemudian kita lanjut dengan resep kedua, yaitu tauco tahu dan buncis. Bahan-bahannya adalah buncis, santan, tahu, cabai hijau, serai, daun salam, daun kunyit, dan daun jeruk. Ada juga toconya ya. Ada isi petai juga.
bahan yang kita giling, bawang merah, bawang putih, dan jahe. Kemudian tahunya kita potong-potong. Cabai hijaunya kita iris tipis ya. Nah, ini hasilnya. Kemudian buncisnya juga kita iris-iris. Nah, ini hasilnya. Kita siapkan wajan, kita panaskan minyak, lalu kita goreng tahunya. Setelah matang atau kuning kecoklatan, kuning keemasan ya, atau kulit tahunya udah mengeras, lalu kita angkat dan kita sisihkan dulu. Kemudian kita tumis bumbu yang sudah kita giling tadi, yaitu bawang putih, bawang merah, dan jahe. Kita masukkan serai, daun salam, daun kunyit, daun jeruk, kita tunggu sampai wangi atau harum ya. Setelah wangi, kita masukkan cabai yang sudah kita iris tadi, cabai hijau ya. Kita masukkan juga isi petainya. Dan buncis. Setelah buncisnya layu, kita masukkan santan ya. Kita tambahkan toconya. Kita kasih 1 sendok makan ya. Kemudian kita tambahkan garam. Kita tunggu sampai mendidih ya sambil diaduk-aduk. Kita icip-icip ya. Apakah rasanya udah pas? Ini kurang garamnya ya, kita tambah sedikit. Lalu kita masukkan tahunya ya. Setelah santannya mendidih ya. Karena tahunya udah digoreng juga udah matang ya. Nah, kemudian ini masak sebentar saja, udah matang. Udah bisa kita salin ke piring saji.
sudah siap untuk disajikan. Kemudian resep ketiga yaitu tumis tahu dan krecek atau kerupuk kulit ya. Bahan-bahannya ada tahu, krecek atau kerupuk kulit, dan santan. Kemudian ada cabai hijau yang kita iris, cabai merah, lengkuas, bawang putih, dan bawang merah. Pertama sekali kita panaskan minyak ya. Kemudian kita goreng tahunya. Jangan lupa dibalik-balik juga agar patangnya merata. Nah, ini kayaknya udah matang, udah bisa kita angkat. Dan kita sisihkan dulu. Kemudian kita masukkan bawangnya. Minyaknya kita kurangi ya, karena tadi minyaknya banyak. Masukkan bawang untuk menumis ya. Kita tumis bawangnya maksudnya. Kita masukkan lengkuas. Setelah wangi baru kita masukkan cabai merah dan cabai hijau yang sudah kita iris-iris tadi. Kita masak sampai matang ya cabainya. Kita tambahkan juga garam dan sedikit penyedap atau kaldu bubuk ya. Kemudian kita masukkan kreceknya, krecek atau kerupuk kulitnya. Setelah itu tahunya juga kita masukkan. Kita tambahkan sedikit air. Kita tunggu sampai krecek atau kerupuk kulitnya lembut. Nah, ini kreceknya sudah hampir lembut ya. Kita tambahkan santan secukupnya. Kita tunggu sampai mendidih. Setelah santannya mendidih, ini udah siap untuk kita salin ke piring saji. Karena garamnya kurang ya, kurang terasa, jadi saya tambahkan garam. Ya, kita pindahkan ke piring saji, siap untuk disajikan. Terima kasih telah mengikuti videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.